Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Roky Gerung kembali meracau. Dia menuduh pemerintah menindas umat Islam. Tuduhan ini dimuat dalam videonya di kanal YouTube Roky Gerung Official berjudul "Ini Alasan Mengapa Roky Gerung Selalu Membela Umat Islam". Dia diwawancara Hersubeno Arif, mantan wartawan Republika. Hersubeno ini memang sangat anti Jokowi. Kali ini pun kentara sekali dia mengarahkan Roky Gerung untuk menyudutkan Jokowi dengan menggunakan isu Islam. Hersubeno bilang, banyak orang bertanya-tanya mengapa Roky Gerung terkesan selalu membela umat Islam. Dia lantas meminta Roky memberi penjelasan. Roky memberi jawaban panjang lebar. Di sini saya ringkaskan saja penjelasannya dan kengawurannya. Menurut Roky, dia membela umat Islam karena rezim menindas umat Islam. Katanya lagi, penindasan ini terjadi karena rezim harus melayani kepentingan pemodal besar yang khawatir dengan perkembangan Islam di Indonesia. Yang membuat cemas para pemodal adalah gagasan-gagasan Islam yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan. Penolakan terhadap Islam ini sudah dimulai sejak awal kelahiran Indonesia yang kemudian diperkuat di era Soeharto. Di masa itu, pikiran-pikiran tentang negara Islam dihabisi. Kini, di zaman demokrasi, penindasan tersebut berlanjut. Menurut Roky, ini semuanya sebenarnya berawal dari kekhawatiran kaum minoritas. Mungkin maksudnya Kristen Tionghoa, bahwa kalau Muslim tumbuh, mereka akan menghabisi dominasi ekonomi yang selama ini dikuasai kaum minoritas itu. Yang khawatir bukan cuma kaum pemodal di dalam negeri, yang takut dengan Islam juga adalah kekuatan-kekuatan modal transnasional. Yang tidak mau pemikiran-pemikiran Islam tumbuh adalah kapitalisme. Karena itulah harus diciptakan sebuah ketakutan terhadap ancaman Islam. Dengan kata lain, menurut Roky, apa yang disebut sebagai ancaman Islam pada dasarnya dibuat-buat oleh kekuatan modal. Kaum kapitalis ini tak suka kalau pemikiran Islam yang pro keadilan sosial akan mencegah mereka menguasai ekonomi. Menurut Roky, yang dituntut gerakan-gerakan Islam ini adalah keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Karena itulah dibangun narasi bahwa Islam berbahaya bagi Pancasila. Pikiran-pikiran Islam menurut Roky diberangus. Ustadz-ustadz berpikiran kritis disingkirkan. Mereka yang berjuang dengan membawa bendera Islam di-frame sebagai radikal dan teroris. Menurut Roky, dia itu bukan sekedar membela Islam. Dia membela kebebasan untuk berpendapat, dari manapun itu berasal. Dalam hal itu, dia menganggap gagasan-gagasan Islam harus mendapat hak untuk dibicarakan, dikedepankan. Gagasan Islam harus diberlakukan dengan setara dengan gagasan demokrasi misalnya. Kata Roky, NKRI bukan harga mati. Kalau di kemudian hari ada gagasan-gagasan tentang sistem kenegaraan yang lebih baik, apa salahnya NKRI dipertimbangkan kembali? Termasuk yang harus mendapat peluang dibicarakan adalah pemikiran-pemikiran Islam. Dalam kemajemukan Indonesia, kita seharusnya merawat perbedaan, bukan memaksakan kesatuan, kata Roky. Jadi membahas negara Islam harusnya diizinkan. Diskusi soal asas negara Islam harus diizinkan. Ini yang tidak terjadi di Indonesia karena kekayaan berpikir itu dikendalikan oleh negara. Menurut Roky, dia menolak pemberangusan FPI karena tindakan itu berarti penindasan terhadap perbedaan pandangan. Dengan mengutip Voltaire, Roky bilang, kita boleh saja tidak setuju dengan pendapat orang itu, tapi kita harus membela mati-matian hak orang itu untuk berpendapat secara berbeda. Biarkan saja pandangan-pandangan yang berbeda berkompetisi. Izinkan pandangan-pandangan Islam diadu dengan pandangan-pandangan lain. Negara, menurut Roky, harus berhenti menyebarkan Islamofobia, kecemasan terhadap Islam. Kekhawatiran mengenai Islam menurutnya adalah sesuatu yang manipulatif untuk menghabisi kekuatan-kekuatan Islam yang sedang memperjuangkan keadilan. Itulah pandangan Roky. Menurut saya, tuduhan Roky ini ngawur dan manipulatif. Memang selintas, argumennya nampak meyakinkan. Tapi kalau kita kuliti asumsi-asumsi yang dia kedepankan, kita langsung tahu betapa berantakannya argumen dia. Premis pertama Roky adalah pemerintah Indonesia menindas umat Islam. Ini ngawur karena kalau dia bikin pernyataan semacam itu, dia seharusnya menunjukkan bukti atau setidaknya indikasi bahwa umat Islam memang ditindas. Di Indonesia,
Organisasi, partai politik, ulama, pemikir, tokoh yang membawa bendera Islam tumbuh subur. Bahkan ekonomi syariah pun tumbuh. Rocky juga ngawur mengatakan yang ditakutkan dari Islam adalah pemikiran-pemikirannya tentang keadilan sosial dan karena itu gagasan-gagasan tersebut harus diberangus. Di Indonesia, mendiskusikan gagasan-gagasan Islam tentang keadilan, kesejahteraan, pemerataan, atau bahkan diskusi tentang negara Islam sama sekali tidak dilarang. Kita tidak pernah mendengar ada diskusi atau seminar tentang keadilan sosial menurut teologi Islam yang misalnya dilarang. Kita tidak pernah mendengar ada pelarangan buku-buku tentang pemikiran Islam. Di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, terdapat 2 program studi yang secara khusus mempelajari ekonomi Islam. Organisasi-organisasi yang memperjuangkan aspirasi Islam pun diizinkan berdiri, berkembang, dan bahkan diikutsertakan dalam negara. 2 organisasi masyarakat terbesar di Indonesia adalah NU dan Muhammadiyah. Mereka sangat Islam. Mereka mengembangkan pesantren dan sekolah-sekolah modern berbasis Islam. Mereka mengembangkan lembaga-lembaga sosial termasuk lembaga ekonomi berlandaskan Islam. Para cendekiawan Islam di Indonesia bukan hanya bicara soal akhlak, berperilaku baik, keimanan, dan sebagainya. Banyak dari pemikir kritis Islam bicara tentang ekonomi Islam, politik Islam, atau berbagai wilayah kehidupan lainnya berbasis Islam. Partai seperti PKS, Partai Umat, PPP, dan lain-lain adalah partai yang berisikan orang-orang yang percaya pada konsep-konsep seperti syariah, negara Islam. Dan mereka tidak perlu malu-malu atau takut-takut mengungkapkannya. Yang ditunjuk menjadi wakil presiden di Indonesia adalah seorang kiai yang datang dari organisasi Islam terbesar NU. Jadi, menganggap rezim ini menindas umat Islam adalah sebuah pernyataan tanpa basis fakta sama sekali. Yang dilawan oleh negara saat ini adalah ekstremis, kaum radikal, yang percaya pada penggunaan kekerasan untuk memperjuangkan negara Islam. Yang dilawan adalah mereka yang menindas kaum non-Muslim. Yang dilawan adalah mereka yang melarang umat non-Islam beribadah, yang melarang gereja, yang melarang sesama umat Islam menjalankan keyakinannya yang mungkin berbeda. Kalaulah ada ustadz yang dibatasi ruang geraknya, yaitu adalah mereka yang menyebarkan kebencian dengan menggunakan agama. Yang dihabisi negara adalah kaum teroris, bukan umat Islam. Rocky juga ngawur ketika menyatakan yang berada di belakang penindasan ini adalah kaum minoritas yang khawatir dominasi ekonomi mereka tergerus oleh tumbuhnya kekuatan ekonomi umat Islam. Konspirasi kaum Kristen Tionghoa untuk menghabisi kelompok-kelompok Islam adalah mitos dan kebohongan yang terus dihembuskan untuk memprovokasi umat Islam. Kaum minoritas tentu saja akan berusaha mencegah kaum radikal intoleran tumbuh karena mereka akan menjadi korban pertama ketika kelompok-kelompok itu mengambil alih kekuasaan. Tapi kaum minoritas itu akan dengan senang hati menerima kehadiran gerakan-gerakan ekonomi berbasis Islam, bahkan sebagai pesaing dalam sebuah kompetisi yang adil. Mereka bahkan akan cukup pragmatis untuk misalnya menjadi salah satu pemain dalam ekonomi syariah. Misalnya terlibat dalam industri makanan halal, kalau memang itu dianggap menguntungkan. Kaum Kristen Tionghoa itu tidak berpikir dalam kerangka dikotomis kita dan mereka. Mereka tidak ingin menghabisi kaum mayoritas karena tak ada keuntungan apa-apa yang akan mereka peroleh dengan melakukannya. Menuduh kaum Kristen Tionghoa membenci dan menindas umat Islam adalah sebuah tuduhan yang jahat. Menyedihkan sekali bahwa Rocky merasa harus menyesatkan cara pandang publik tentang pemerintah dan umat Islam. Saya yakin Rocky sendiri tahu argumennya mengandung banyak kelemahan mendasar. Tapi dia dengan sengaja menyebarkannya karena dia tahu bahwa dengan begitu dia akan memperoleh banyak simpati dari kelompok-kelompok Islam yang akan dapat dia manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Rocky, sudahlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan gunakan kecerdasanmu untuk memecah belah bangsa. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.